pagi anak-anak, kembali dengan Bu Guru pada kelas matematika pada hari ini. Semoga anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan berkaitan dengan pembagian pecahan. Tolong simak baik-baik penjelasan Bu Guru ya. Dulu, pembagian pecahan adalah kebalikan dari perkalian. Jadi, untuk menyelesaikan pembagian pecahan, bisa anak-anak lakukan dengan menggunakan prinsip perkalian pecahan. Nah, pertama, Bu Guru contohkan pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Perhatikan, 5/6 dibagi 1/6. Nah, sekarang Bu Guru akan rubah menjadi bentuk perkalian. Perhatikan, bentuk bagi akan berubah menjadi bentuk kali. Ini dia ya. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini menjadi bentuk kali. 5/6, Bu Guru tulis kembali 5/6 karena sudah dirubah menjadi bentuk perkalian, maka pecahan yang belakang pembaginya ini, nah ini perhatikan, harus Bu Guru balik. Perhatikan syaratnya anak-anak ya. Kalau ingin mengubah pembagian menjadi bentuk perkalian, ingat pecahan di belakang pembagian harus dibalik. 1/6 menjadi 6/1. Nah, sekarang kita lihat apakah di sana ada bilangan yang bisa dicoret antara pembilang dan penyebutnya. Perhatikan, pembilang ada angka 5 dan angka 6. Penyebut ada angka 6 dan angka 1. Adakah yang sama? Ya, benar sekali anak-anak ya. Angka 6 kita bisa sama-sama bagi. 6 bagi 6 dapat 1. 6 bagi 6 dapat 1. Lalu kita kalikan. 5 dikali 1 hasilnya adalah berapa anak-anak? Iya, dapat sekali ya. 5 kali 1, 5 per 6. Sudah saya dicoret, sekarang tinggal 1 kali 1. Ya, 1. 5/1 bisa dibuat juga seperti bilangan asli, yaitu 5. Paham anak-anak? Nanti kalau belum paham, kita boleh tanya jawab di bagian Google Meet-nya nanti ya. Berikutnya untuk contoh kedua, 4/7 dibagi 2/5. Nah, di sana ada bentuk pembagian. Bu Guru rubah dulu menjadi bentuk kali dengan syarat, ingat, mengubah pembagian menjadi bentuk perkalian. Pecahan pembagi ini harus dibalik terlebih dahulu ya. Perhatikan, 4/7 Bu Guru tulis kembali dikali. Nah, sekarang kali 2/5 Bu Guru balik menjadi 5/2. Nah, sekarang kita perhatikan pada bagian pembilang. Pembilang ada 4 dan 5, penyebut ada 7 dan 2. Adakah yang bisa dicoret? Ingat ya, yang bisa dicoret adalah pembilang dicoret dengan penyebut. Perhatikan, 2 kita bisa coret dengan 4, sama-sama bagi 2. Perhatikan, 4 bagi 2 dapat 2, 2 bagi 2 dapat 1. Nah, sekarang kita cari hasilnya dulu. 2 dikali 5 hasilnya 10 per 7 kali 1, 7. Nah, tolong diperhatikan baik-baik. Pembilang masih lebih besar daripada penyebut. Berarti kita bisa menggunakan bagi japit. Perhatikan, 10 kita bagi dengan penyebutnya tadi 7. 10 bagi 7 dapat 1. 1 kali 7 hasilnya adalah 7. Sekarang kita kurangi. 10 kurang 7 hasilnya 3. Jadi penyederhanaannya tadi menjadi hasilnya 1, kemudian sisanya 3 per penyebutnya sama ya, per 7. Ya, bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan kalian paham ya dengan penjelasan Bu Guru. Kemudian bilangan asli dengan pecahan biasa atau sebaliknya. Yang perlu anak-anak ingat dulu bahwa bentuk bilangan asli kita bisa anggap sebagai bentuk per 1 ya pecahannya. Perhatikan contoh pertama, 8 dibagi 1/4. 8 kita anggap 8/1 dibagi 1/4. Sekarang kita rubah bentuk bagi menjadi bentuk perkalian dengan syarat pembaginya ini ya, pecahan pembaginya ini dibalik. Perhatikan baik-baik. 8/1 dikali, nah ini kita balik dulu nih, akan menjadi perkalian menjadi 4/1. Perhatikan sekarang, pembilang ada angka 8 dan angka 4, penyebut angka 1 dan 1. Adakah yang bisa dicoret anak-anak? Ya, ternyata tidak bisa ya. Kita kalikan langsung. 8 dikali 4, 32 per
1. Bisa ditulis 32. Untuk contoh yang pertama, mudah-mudahan anak-anak paham. Bu Guru lanjutkan contoh yang kedua. 5/6 dibagi 2 sama dengan 5/6 dibagi 2. Ini kita anggap 2/1 ya. Bagi 2/1. Sekarang bentuk pembagian kita rubah menjadi bentuk perkalian. Ingat syaratnya, pecahan pembaginya kita balik. 5/6 tulis kembali, kemudian dibagi. Nah, ini yang kita balik, ini perhatikan. Ya, Bu Guru balik ya. 2/1 menjadi 1/2. Sekarang kita perhatikan. Pembilang ada 5 dan 1. Apakah penyebutnya ada? Oh, ternyata tidak ada yang sama. Berarti tidak ada yang bisa dicoret. Anak-anak boleh kalikan biasa saja. 5 dikali 1, 5. Kemudian 6 kali 2, 12. Coba perhatikan apa yang bisa disederhanakan lagi? Ya, ternyata tidak. Berarti inilah hasilnya dia. 5/12. Pecahan biasa dengan pecahan campuran, desimal, dan persen. Tolong diingat syaratnya anak-anak ya. Jika kalian ingin mengoperasikan pecahan campuran, desimal, dan persen, maka rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh yang pertama. 8/1/3 dibagi 5/6. Nah, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa ya anak-anak ya. Ini 3 dikali 8, 24, ditambah 1, 25/3. Penyebutnya tetap ya. Dibagi 5/6. Sekarang bentuk pembagian ini Bu Guru akan rubah menjadi bentuk perkalian. Perhatikan, yang di depannya tetap 25/3 dikali. Nah, yang belakangnya ini harus dibalik. 5/6 menjadi 6/5. Sekarang coba perhatikan. Di pembilang ada angka 25 dan ada angka 6. Di penyebut ada angka 3 dan angka 5. Kira-kira adakah yang bisa dicoret? Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan. Di sini ada angka 5 dan angka 25. Sama-sama kelipatan 5. 5 bagi 5 1. 25 bagi 5 dapat 5. Perhatikan lagi 1. 3 dan 6 sama-sama kelipatan 3. Kita bagi 3. 6 bagi 3 dapat 2. 3 bagi 3 dapat 1. Perhatikan. 5 kali 2 berapa anak-anak? Ya, benar sekali. 5 kali 2 10. Per 1 kali 1 1. Hasilnya adalah 10. Untuk contoh yang kedua, pecahan biasa dengan desimal. Kita rubah dulu desimalnya menjadi pecahan biasa. 5/8 kita tulis kembali, dibagi 2,5, itu satu angka belakang koma, berarti per 10 menjadi 25/10. Sekarang Bu Guru rubah bentuknya menjadi perkalian. Yang di depannya tetap 5/8 dikali, yang ini dibalik ya anak-anak ya, 25/10 menjadi 10/25. Sekarang kita perhatikan, pembilangnya 5 dan 10, penyebutnya 8 dan 25. Adakah kira-kira antara pembilang dan penyebut yang bisa dicoret? Nah, perhatikan baik-baik. Nah, di sana ada angka 5. 5 dengan 25, kita sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 dapat 1, 25 bagi 5 dapat 5. Sekarang perhatikan, ada angka 10 di pembilang, ada angka 8 dan 5 di penyebut. Masih ada yang bisa dicoret? Nah, kita coret kembali. 5 dengan 10 bisa kita coret kembali, sama-sama bagi 5. Perhatikan anak-anak, guru ganti warnanya biar kalian paham ya. Kita sama-sama coret. Nah, 10 dan 5 bisa kita coret lagi. 10 dibagi 5 dapat 2, 5 bagi 5 dapat 1. Nah, pembilang sekarang ada angka 2, penyebut ada angka 8 dan 1. Masih ada yang bisa dicoret? Kita coret kembali ya anak-anak ya. Ada angka 8 dengan angka 2, sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 dapat 4. Sekarang kita lihat hasilnya. Yang mana hasilnya anak-anak? 1 dikali 1 1 per 4 kali 1 4. Nah, ini dia jawabannya. Ya, ingat anak-anak ya, hasil pencoretan sudah sama-sama dibagi masih bisa dicoret kembali. Ingat, hanya antara pembilang dan penyebut.
Bebas itu, yang penting pembilang dan penyebut. Contoh yang ketiga, untuk pembagian persen dengan pecahan biasa. Persen Bu Guru rubah dulu menjadi pecahan biasa anak-anak ya. 26% sama dengan 26/100 dibagi 5/6. Sekarang Bu Guru rubah bentuknya menjadi bentuk perkalian. 26/100. Bu Guru rubah sekarang bentuknya menjadi perkalian. Ingat dengan syarat dibalik menjadi 6/5. Perhatikan, adakah yang bisa dicoret? Pembilangnya 26 dan 6. Berikutnya penyebutnya 100 dan 5. Ini bilangan genap ya, Bu Guru sama-sama coret ya. 100 Bu Guru coret dengan angka ini ya. 6 saja dah, 6. Sama-sama Bu Guru bagi 2, dapat 50. Ini dapat sama-sama bagi 2, dapat 3. Nah, masih 50 itu bilangan genap. Sekarang Bu Guru coret dengan bilangan genap yang di penyebut. Nah, mana pembilangan penyebut yang sudah dicoret yang mana anak-anak? Perhatikan dulu baik-baik. Iya, 26 dan 50 sama-sama bisa bagi 2. Kita bagi 2. Ini dapat 13. Ini dapat 25. Perhatikan, pembilang 13 dan 3, penyebut 25 dan 5. Adakah antara pembilang dan penyebut yang masih bisa dicoret? Ya, ternyata tidak ada ya, sudah habis anak-anak. Sekarang kita kalikan biasa. 13 kali 3 hasilnya adalah 39. Per 25 kali 5 adalah 125. Apakah pembilang dan penyebut masih bisa disederhanakan? Ya, ternyata tidak ya. Dan pembilang sudah lebih kecil daripada penyebut. Inilah dia hasilnya, 39/125. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Kalian terhadap apa yang sudah Bu Guru jelaskan, tolong kalian kerjakan latihan nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 5, bagi yang bisa boleh juga mengerjakan ya. Nanti Bu Guru akan bahas caranya pada Google Meet kita nanti ya.